Perkenalkan, nama saya Inaya Nur Amalia Kahari dengan NIM 46120063. Nama saya Nima Harani dengan NIM 46120045. Nama saya Joy Nindi dengan NIM 46120082. Nama saya Fatia Zara dengan NIM 46120005. Saya Amelia Putri dengan NIM 46120022. Kami di sini akan menjelaskan mengenai DFD pengeluaran kas. Untuk DFD pengeluaran kas ini hanya untuk pembelian bahan baku. Adapun prosesnya terdiri dari 4. Yang pertama, memesan barang, kedua, menerima barang, ketiga, persetujuan dan pencatatan bahan baku, dan yang terakhir, pembayaran kas. Untuk proses 1 dan 2 akan saya jelaskan dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses 1 yaitu memesan barang. Nah, di sini ada data sediaan. Data sediaan ini dibutuhkan sebagai acuan apakah bahan tersedia atau tidak. Selanjutnya, bagian yang membutuhkan dan bagian produksi akan membuat surat permintaan bahan baku. Nah, surat permintaan bahan baku ini akan diberikan ke bagian gudang. Maka gudang akan menerbitkan formulir pemesanan bahan baku. Maka terbentuk data pesanan. Selanjutnya, formulir pemesanan bahan baku ini akan diberikan ke bagian keuangan untuk disetujui. Nah, di sini juga ada data pemasok. Data pemasok ini digunakan untuk mengetahui di mana dan bagaimana kualitas bahan yang akan kita beli. Nah, setelah bagian keuangan menyetujui formulir ini, maka formulir tersebut akan diberikan ke bagian pemasok. Selanjutnya, bagian pemasok akan mengirim barang sesuai yang dipesan dan juga akan mengirimnya beserta dengan faktur. Nah, maka masuklah kita di bagian kedua yaitu menerima barang. Maka di sini kita akan membuat data sediaan mengenai bahan baku. Dan juga kita akan menerima formulir pemesanan bahan baku yang telah disetujui dari proses 1. Selanjutnya yaitu kita akan mengirim dokumen penerimaan ke proses 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, proses selanjutnya ada 2 proses yaitu persetujuan dan pencatatan bahan baku, dan proses yang terakhir yaitu proses pembayaran kas. Nah, di proses 3 ini, persetujuan dan pencatatan bahan baku, kita menerima atau mendapatkan dokumen penerimaan dari proses sebelumnya. Dokumen penerimaan ini berupa data pesanan yang akan disetujui dan dicatat. Setelah itu, untuk melakukan pencatatan, kita juga memerlukan kartu pemasok atau data pemasok untuk dilakukan proses pencatatan. Selanjutnya, bagian keuangan akan melakukan pencatatan terhadap apa-apa saja yang akan dibeli, yang dicatat di kartu buku besar, dan akan menghasilkan daftar pesanan yang akan disetujui juga. Selanjutnya di proses 4 yaitu pembayaran kas. Di proses 4 ini daftar pesanan yang disetujui kita akan berikan ke bagian keuangan. Nah, bagian keuangan akan juga melakukan pembayaran kas, dan setelah melakukan pembayaran kas kita akan memberikan cek-cek atau bukti pengeluaran kas kepada bagian pemasok. Nah, setelah kita memberikan itu, bagian keuangan juga akan melakukan pencatatan terhadap jurnal pengeluaran kas yang dilakukan pada proses ini. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai proses-proses dalam DFD pengeluaran kas ini. Namun, di sini kami melihat ada beberapa kelemahan yang terjadi, yaitu terutama di proses 3 dan 4. Nah, untuk pencatatannya ini masih dilakukan oleh bagian keuangan. Hal tersebut bisa saja membuat adanya kecurangan. Nah, maka dari itu kami merekomendasikan agar bagian pencatatan ini dan bagian pengeluaran ini dipisah. Nah, adapun rekomendasi kami yaitu menambahkan bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Nah, di sini kami menambahkannya itu di bagian proses 3 dan 4.
Di bagian 3 persetujuan dan pencatatan bahan baku, kan tadi di bagian perusahaan itu yang melakukan pencatatan dan yang lain dan pengeluarannya itu masih bagian keuangan. Nah, untuk mengurangi kecurangan, maka kami di sini menambahkan bagian akuntansi khusus untuk melakukan pencatatan saja. Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau ditambahkan? Selanjutnya juga di bagian proses keempat, yaitu pembayaran kas. Tadinya di situ yang melakukan melakukan pencatatan terhadap jurnal pengeluaran kas itu bagian keuangan. Nah, di sini kita ganti bagian akuntansi agar karena bagian akuntansi itu pasti pengerjaannya lebih terinci dibandingkan bagian keuangan yang memiliki banyak pekerjaan. Kalau dipisah bagian akuntansi dan bagian keuangan akan meminimalisir juga terjadinya kecurangan pada perusahaan yang kami teliti ini. Itu saja kesimpulannya dari rekomendasi kami, yaitu keuangan dan akuntansi harus terlibat agar pekerjaan bisa lebih mudah dan juga terorganisir. Kami harap dengan adanya rekomendasi ini, maka perusahaan dengan mudah dan cepat untuk mencapai tujuannya, apalagi ini mengenai laporan keuangan yang betul-betul dibutuhkan. Pokoknya intinya laporan keuangan tentunya menjadi acuan kita apakah ternyata proses kita selama ini berjalan baik atau tidak. Saya rasa cukup, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.